Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan, sebagaimana dalam lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz yang mana memang merujuk kepada salah satu sumber dari satu kata, yaitu Ar-Rahmah, ya, sifat rahmat, ya. Hanya saja perbedaannya, kalau Ar-Rahman itu sifat rahmatnya meliputi seluruh makhluk, ya, baik itu muslim maupun non muslim, baik itu makhluk hidup yang lain, pokoknya seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan, maka itu mendapatkan sifat Ar-Rahmannya Allah, begitu, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim itu khusus terhadap makna yang akan didapati oleh seorang yang beriman saja. Ini Rahim ini berarti rahmat ketika di surga, rahmat ketika di hari kiamat, yang mana Allah tidak berikan kepada selain daripada orang yang beriman. Allah hanya berikan kepada orang yang beriman saja Ar-Rahim ini. Adapun Ar-Rahman itu semua makhluk mendapatkan, dan itu ketika di dunia. Oleh karena itu Rahman itu kan sifat rahmat yang kalau kita lihat, loh kok mereka kok nggak sholat tapi kok dapat rezeki banyak, kok mereka nggak beriman tapi rezekinya banyak, gitu kan. Itu dapat rahmat juga dari Allah Subhanahu. Itu rahmat dari Allah berupa Ar-Rahmannya Allah, sifat pengasihnya Allah. Adapun nanti dia ketika di akhirat, dia tidak mendapatkan rahimnya Allah, kan rahimnya Allah hanya khusus bagi orang-orang yang masuk surga. Khusus orang yang beriman, ya Ustaz? Iya, khusus orang yang beriman. Jadi kalau Rahmannya sendiri berarti ini memang diberikan kepada Allah kepada semua makhluk yang ada di bumi, gitu, ya, betul. Baik itu manusia maupun muslim, non muslim, dan juga bahkan hewan-hewan juga, ya, betul, ya. Iya. Nah, itu semuanya dapat, ya Ustaz? Betul sekali, iya. Jadi Allah ini maha pemurah sekali, kan, bahkan Allah memberikan kepada siapa yang bahkan tidak pantas menerima daripada rahmat tersebut. Begitu kenikmatan yang Allah berikan meliputi segala hal, begitu. Ini baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala ini pernah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang ibu yang sedang mencari bayinya yang hilang di tengah pasukan. Ketika itu keadaan peperangan, gitu, Ustaz? Ya, jadi pasukan ini baru selesai pulang, kemudian ada ibu kehilangan bayinya. Ibunya ini nyari-nyari bayinya di tengah-tengah pasukan ramai sekali, kan, susah ditembusnya, begitu kan. Kemudian ternyata dia dapat bayinya, dia gendong bayinya tersebut setelah mencari sekian lama, dia susui, kemudian dia elus-elus, dia cium bayinya, sangat dipeluk, sayang sekali, seolah-olah tidak ingin melepaskan bayi tersebut. Kemudian para sahabat di situ melihat semua bersama Nabi SAW, melihat keadaan seorang sosok ibu tersebut ketika mencari sampai dia dapat bayi tersebut. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, mungkinkah engkau lihat ibu ini akan membuang anaknya ke api neraka?" Kata para sahabat, "Nggak mungkin ya Rasulullah, dia sangat sayang sekali kepada anak ini." Ketahuilah wahai para sahabat, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Masya Allah, luar biasa. Bahkan kalau diibaratkan kasih sayang kepada orang tua, gitu, Ustaz, anak kepada orang tua, Allah ini bahkan lebih menyayangi, ya Ustaz? Betul. Jadi sebagaimana kita ketahui, kasih sayang yang paling tinggi, kan, itu kita ketahui bahwa kasih sayang ibu kepada anaknya. Seorang ibu itu kasih sayangnya luar biasa. Nggak mungkin seorang ibu ada yang mau menjerumuskan anaknya, begitu kan, mencelakai anaknya, nggak mungkin, karena itu sudah fitrah dan naluri yang Allah berikan kepada ibu tersebut, sehingga dia muncul rasa rahmat kepada seorang anak. Bahkan kalau kita katakan singa, sebuas apapun dia kepada makhluk selain dia, tapi kepada anak-anaknya dia kasih sayang lembut, begitu kan. Kucing, ketika dia ngelihat tikus, begitu, dia begitu sangar sekali, kan, tapi begitu di depan manusia dia begitu jinak. Jadi memang yang Allah berikan sifat rahmat itu selama di kehidupan dunia. Tujuannya apa? Supaya kehidupan dunia ini berjalan dengan baik, begitu. Jadi garang-garangnya orang pun ada sifat rahmat dalam dirinya, kalau kita lihat, ya kan. Benar. Jadi begitu juga kita harus meyakini bahwa ini semua rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula, ya, maksud daripada tujuan kita mempelajari sifat Ar-Rahman ini, Rahman Ar-Rahim. Sebagaimana kita ketahui, seorang anak itu dia akan teriak, yang pertama kali dia teriak ketika terancam, ketika sedih, ketika merasa ketakutan, yang pertama kali dia teriak adalah nama ibunya, biasanya mama, gitu kan. Dia kan jatuh, mama, teriaknya. Artinya dia tahu bahwa orang yang paling mencintai dia itu adalah ibunya. Benar, gitu kan. Benar. Jadi dia tahu orang yang paling sayang kepadanya adalah ibunya. Makanya
orang yang paling pertama kali dia sayangi itu pasti akan dia sebutkan tatkala dia merasa kesempitan, kesulitan, dan merasa dia sedang berada dalam ketakutan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah lebih sayang kepada kita, melebihi kasih sayang ibu kita kepada kita, maka lebih pantas lagi kita menyebut nama Allah tatkala kita pertama kali mendapat kesusahan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Jadi jangan sampai lisan kita ini pelit untuk mengucapkan ya Allah, ya Allah. Sedikit-sedikit ya Allah, nggak apa-apa. Bermanja-manja dengan Allah, berengek-rengek dengan Allah. Allah senang hambanya berengek-rengek dengan Allah, karena itu tandanya hambanya butuh kepadanya. Dan Allah terus memberikan rahmat tatkala seorang hamba itu menunjukkan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.